Bertambahnya kasus positif COVID dari klaster rumah tangga di DKI Jakarta membuat Gubernur Anies Baswedan berencana memutuskan larangan isolasi mandiri. Lalu bagaimana kesiapan tenaga medis dari sisi penanganan mengingat pandemi dan juga angka positif terus mencatatkan kenaikan, membuat tenaga medis pun cukup kewalahan. Bergabung Slamet Budiarto, Ketua Umum IDI Jakarta sekaligus Wakil Ketua Umum IDI. Pak Slamet, selamat malam. Oke, Pak Slamet, saya belum bisa mendengar suara Anda, Pak Slamet. Selamat malam. Oke, Pak Slamet, tanggapan dari IDI Jakarta sendiri terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang menghapus isolasi mandiri. Dari sisi kesiapan, tenaga medis, dokter, perawat, dan lain sebagainya, seperti apa? Kita tahu sejauh atau selama masa pandemi COVID ini, kurang lebih 6 bulan terakhir, tenaga medis cukup kelelahan, apalagi kemarin IDI juga sempat merilis bahwa paling tidak 100 dokter meninggal selama masa pandemi ini. Mungkin saya luruskan, mungkin bukan melarang meniadakan isolasi mandiri ya, bukan kayaknya. Hasil rapat IDI terakhir dengan Dinas Kesehatan DKI yang menyatakan bahwa jadi isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah bagi mereka penderita COVID-19 yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri. Seperti di permukiman padat ya, Pak? Iya, jadi hanya tidak 100%. Kalau 100% saya kira akan kurang ya, karena kan penderitanya sangat banyak dan gitu. Jadi menurut kami ini adalah langkah yang sangat bagus. Sebenarnya kami IDI juga sudah mengusulkan dari awal, tapi kami mendorong atau mendukung ini dikarenakan kan indikator penanganan COVID-19 kan sebenarnya ada dua. Yang satu adalah mencegah angka kematian, yang kedua adalah mencegah angka infeksi. Mungkin dengan isolasi mandiri bagi pasien yang di rumahnya tidak memungkinkan, maka disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga memenuhi kelayakan dan si pasien ini tidak jalan-jalan atau bisa menularkan ke orang lain. Mungkin seperti itu. Oke. Apa concern IDI ketika waktu itu mengajukan usulan ini ketika masih di awal pandemi, begitu ya Pak Slamet ya? Apakah memang kekhawatirannya kemudian muncul klaster-klaster baru, khususnya tadi yang Pak Slamet sampaikan bahwa ini adalah bagi mereka-mereka atau pasien positif yang hidup atau tinggal huniannya tuh permukiman padat, salah satunya seperti itu. Kemudian kenapa waktu itu tidak dilakukan atau dilaksanakan? Saya tidak mengomentari ke belakang karena itu sudah lewat. Yang saya komentari adalah ini adalah satu langkah yang baik yang bisa, yang tadi yang saya sampaikan bahwa indikator penanganan COVID adalah salah satunya adalah menekan angka infeksi. Jadi ini mencegah terjadinya infeksi atau menular ke yang lainnya. Sehingga pada IDI kemudian mengusulkan beberapa persyaratan untuk bisa tempatnya dijadikan isolasi bagi pasien yang COVID positif. Tentunya yang dilakukan adalah bukan pasien yang sakit sedang atau berat, tapi ini pasien-pasien yang ringan, gejala ringan atau yang tidak bergejala. Tapi niat baik dari pemerintah DKI Jakarta adalah mencegah infeksi ke orang lain. Ini adalah niat yang sangat bagus, tinggal sarana prasarananya diatur dengan baik, karena seorang pasien atau seorang penderita COVID-19 itu biasanya kalau dia kena, keluarganya juga ikut kena, ikut tertular. Sehingga dalam buat tempat untuk isolasi yang dilakukan oleh Pemda DKI juga harus memenuhi syarat itu. Jadi syarat keluarga kan begitu. Oke, kalau ini menjadi solusi yang baik Pak Slamet dalam hal penanganan, bagaimana dari kesiapan tenaga medis atau nakes yang saat ini langsung menangani pasien-pasien COVID seperti misalnya di Wisma Atlet? Ya, upaya pemerintah DKI ini kan sebenarnya adalah menekan orang yang terinfeksi ini jatuh sakit tanpa pemantauan, misalnya dia di rumah, atau kemudian mencegah untuk
menularkan ke orang lain. Sehingga nanti akan berdampak, akan menekan pasien-pasien yang mau ke rumah sakit nih, bisa diselesaikan di isolasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Karena nanti di tempat isolasi tersebut akan disediakan dokter, perawat, dan lain-lainnya, tenaga kesehatan lainnya. Sehingga terpantau. Jadi intinya bahwa indikator penanganan COVID yaitu satu adalah mencegah kematian, tentunya yang tidak bergejala jangan sampai nanti jatuh bergejala. Yang bergejala ringan jangan sampai bergejala sedang. Jadi seperti itu. Jadi kalau hanya dia, kalau ini berhasil, maka dia akan menahan pasien-pasien yang akan jatuh menjadi pasien dengan gejala sedang tidak terjadi, hanya karena dipantau dari awal. Jadi ini suatu langkah yang baik dari pemerintah DKI untuk mencegah pasien menjadi lebih berat. Gitu. Oke, kesiapan dari tenaga medis, dokter dan perawat yang berada di Wisma Atlet ketika artinya sekarang kan angka positifnya mencatatkan kenaikan yang cukup besar kan Pak Slamet. Artinya ketika nanti walaupun dengan catatan orang-orang yang mungkin rumahnya ada di permukiman padat, yang dengan gejala ringan yang hanya akan dirujuk ke Wisma Atlet, tapi artinya akan penambahannya orang-orang yang dirujuk ini akan semakin banyak. Kesiapan dari tenaga medis di sana seperti apa, dan juga artinya risiko bagi tenaga medis untuk terkena karena berinteraksi langsung mungkin dengan pasien COVID juga akan semakin tinggi. Jadi begini, penanganan pada pasien OTG sama pasien dengan gejala ringan tidak sama dengan pasien yang gejala sedang sampai berat, yaitu di rumah sakit. Kalau yang gejala ringan atau yang tidak punya gejala, itu otomatis kebutuhan tenaga medisnya tidak terlalu banyak. Tenaga medis ini hanya memonitor aja setiap hari. Misalnya saturasi oksigen, demam, dan lain-lain. Itu saja. Begitu dia jatuh ke berat, kita rujuk ke rumah sakit. Diharapkan dengan isolasi yang disediakan oleh pemerintah DKI bisa menekan pasien yang gejala ringan atau yang tidak bergejala jadi menjadi gejala sedang ataupun berat. Sehingga akan menekan kematian dan mengurangi beban dokter yang ada di rumah sakit. Meminimalisir risiko lah ya intinya Pak Slamet ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Slamet Budiarto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Ya.